Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita dihadirkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di majelis yang mulia, dalam rangka untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk orang-orang yang dijanjikan dengan surganya Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram ini. Sudah sampai pada kitabul bai', yaitu bab tentang jual beli. Nah, ini adalah dunia kita, keseharian kita, ada yang menjual, ada yang membeli karena kebutuhan-kebutuhan kita. Dan Islam itu luar biasa, agama yang lengkap. Jangankan masalah jual beli, transaksi dengan orang lain, hal yang sangat privasi itu pun diatur dalam Islam. Bagaimana kita ini tidur yang baik, tidur yang bernilai ibadah, bagaimana cara makan dan minum, bagaimana kita membangun rumah tangga, bahkan hal-hal yang sangat privasi pun itu diatur di dalam syariat. Apalagi hal-hal yang besar, misalnya membangun sebuah negara, tatanan sosial, sampai kepada hal yang sifatnya keseharian kita, diantaranya adalah jual beli. Nah, ini diatur di dalam Islam. Makanya sekali lagi kita bangga sebagai pemeluk Islam, sebagai Muslim, kita bangga karena aturan-aturan di dalam agama Islam itu sungguh sangat lengkap. Ini termasuk tentang kitabul bai', masalah jual beli. Di hadis yang pertama di dalam masalah ini, An Rifa'ah ibni Rafi'in radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila. Ini diriwayatkan dari Rufi'ah, dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anna Nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila, itu ditanya, ayyul kasbi atyab. Ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW ditanya, usaha apa yang paling baik, pekerjaan apa yang paling baik. Kata baginda Rasulullah SAW, amal yang paling baik, pekerjaan yang paling baik itu adalah amalur rajuli biyadi, yaitu pekerjaan atau amalnya seseorang biyadihi, dengan tangannya sendiri. Itu yang terbaik. Jadi kalau kita makan, itu yang terbaik adalah makan yang ditanam kita sendiri, dirawat kita sendiri,
nanti kalau panen dipanen sendiri, dimasak sendiri, dimakan sendiri. Nah, itu yang terbaik. Karena apa? Karena pasti itu halalnya, pasti itu baiknya. Kenapa bisa dipastikan? Karena kalau lewat orang lain barangkali ada problem ikhlasnya lah, nanti problem jual belinya kah, problem apakah kita menzolimi orang lain atau tidak. Nah, ini ada problem. Makanya kalau kita pengen yang jelas-jelas halal, itu kata Nabi kalau di dalam hadis yang lain itu air hujan. Jadi kalau ada hujan mengoh mangap. Itu air yang paling halal. Nanti kalau sudah ceblok ke bumi, itu sudah lain masalahnya. Misalnya ceblok ke bumi, lah ini buminya siapa? Dulu pas waktu beli itu masalah enggak? Kalau kita misalnya gali sumur, itu sumbernya dari mana-mana. Mungkin sumur yang digali tanah kita, tapi sumbernya kan barangkali dari tanah tetangga, dari kanan kiri kita. Jadi masih belum 100%. Makanya yang 100% satu adalah air hujan. Jadi kalau hujan itu ditandai mangap. Yang kedua kata Rasulullah, amalur rajuli biyadi. Amalnya seseorang, pekerjaan seseorang itu dengan tangannya sendiri. Jadi kalau misalnya kita kerja, ya dengan hasil jerih payah kita, usaha kita, dari mulai pagi sampai sore kita berusaha. Yang di bengkel ya dengan bengkelnya, yang di warung dengan jualannya, yang kita ngajar juga dengan tangan kita mengajar. Nah, itu adalah amalur rajuli biyadi. Jadi usaha yang disebabkan karena tangan kita, usaha kita sendiri. Nah, itu yang paling bagus. Makanya ada seorang nabi yang kalau makan itu betul-betul selektif. Makan itu kalau tidak dari tanamannya sendiri, beliau belum makan. Jadi betul-betul sangat-sangat selektif. Kalau kita model gitu mungkin ya nggak bisa. Jadi nahan ngeleh terus. Makanya yang paling bagus, paling tidak ya sudah kita ini beramal atau bekerja dengan jerih payah usaha kita sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usaha atau pekerjaan yang paling baik itu adalah wa kullu bai', semua perniagaan, semua perdagangan mabrurun yang baik. Nah, ini adalah hal yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu pekerjaan mulia adalah pekerjaan dagang, berusaha atau bisnis. Ini yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam hadis yang lain itu diantaranya adalah menggembala. Menggembala apa, Bu? Angon. Nah, jadi nyari rumput, ngempani mendo, sapi, kerbo itu bagus. Makanya Nabi dalam hadis yang lain menyebutkan tidak ada nabi kecuali pernah angon. Tidak ada nabi kecuali pernah angon. Pernah ngingu ya minimalnya ayam lah. Ayam, kambing, sehingga apa? Kita tahu persis pernah memberikan makan terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sejatinya orang yang angon, menggembala itu sedang ditarbiyah atau dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ngemong makhluknya Allah. Kalau kita sudah bisa ngemong mendo, kambing, sapi, itu insya Allah gampang untuk ngemong manusia. Kalau kita ini bisa sayang, bisa memperhatikan kambing, memperhatikan ayam, memperhatikan
hewan-hewan, maka insya Allah itu bagian bekal dari kita nanti ketika diamanai oleh Allah sebagai khalifatullah fil ard, sebagai pemakmur di muka bumi. Maka sekali lagi Kanjeng Nabi mengatakan bahwasanya tidak ada nabi kecuali angon terlebih dahulu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sejak kecil didikannya Allah terhadap beliau. Mulai dititipi bersama pamannya itu menggembala kambing. Setelah menggembala kambing, kemudian kambing menjadi banyak. Beliau remaja dititipi oleh saudagar yang sangat kaya raya, yang kekayaannya itu sepertiga dari kekayaan Makkah. Itulah Khadijatul Kubro, istri Rasulullah SAW. Jadi Khadijah itu saudagar kaya raya yang kekayaannya itu kalau dihitung sepertiga Makkah milik beliau. Kira-kira model seperti ini ada enggak di Indonesia, Bu? Jadi kekayaan sepertiga itu milik Khadijah. Diamanahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Perniagaannya dibawa oleh beliau. Semakin tambah bisnisnya itu menggurita. Bisnisnya itu kemudian tambah berkembang di tangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian Khadijah kesengsem, Khadijah kemudian kepincut terhadap Rasulullah, akhirnya dikhitbah. Jadi dulu Nabi itu yang meminang bukan Nabi, tapi Khadijah. Jadi kalau pengen ikut cara Nabi, yang meminang itu perempuan. Enten mboten teng mriki, Bu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang meminang Khadijah. Dipinang Khadijah, meminang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi bahwasanya amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Amal yang terbaik adalah amal usaha dari jeripayah tangan sendiri, jeripayah usaha sendiri, dan amal yang terbaik adalah setiap perniagaan yang mabrur. Di sini ada kalimat mabrurin, perniagaan bisnis yang mabrur, yang baik. Sebab dalam faktanya ada bisnis, ada jual beli yang tidak baik. Misalnya jual beli kotoran, jual beli hewan-hewan yang dilarang oleh Allah, jual beli babi, jual beli anjing. Bahkan kalau kita ini jalan lewat Solo, itu namanya apa, Pak? Jamu. Jual apa? Sate jamu. Nah, itu namanya jual beli yang tidak mabrur. Jual beli yang tidak mabrur. Jadi jual beli itu harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Yang pertama, syarat yang berhubungan dengan pelaku jual beli, dia harus seorang yang berakal atau mumayyiz. Jadi sekali lagi, jual beli diantara syaratnya adalah harus mumayyiz. Mumayyiz itu artinya punya akal. Dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga apa? Ketika jual beli misalnya ada anak kecil bawa uang, jual beli transaksi, membeli es krim, membeli apa, itu sebetulnya secara syariat belum memenuhi syarat sahnya jual beli. Karena apa? Karena anak kecil tidak tahu. Andai kata misalnya diapusi juga tidak tahu. Dikurangi timbangannya juga tidak tahu. Nah, makanya ini menjadi syarat penting. Syaratnya orang yang baik jual beli, satu adalah tamyiz atau mumayyiz, atau punya akal, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua, syarat yang berhubungan dengan alat jual beli.
yang dalam hal ini berupa lafadz yang menunjukkan bahwa dia sedang bertransaksi menjual atau membeli. Jadi ada lafadz. Ada lafadz. Nah, ini kalau dalam transaksi jual beli kita ini sudah harus ada reorientasi lagi makna dari lafadz itu seperti apa. Kadang kita sudah tidak menggunakan lafadz lagi di zaman kita. Karena apa? Jual belinya sudah online. Jadi transaksi lafadznya itu sudah mulai ada pergeseran. Makanya di dalam pemahaman fikih ini terus digali hukum-hukumnya. Sebab kalau standar apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama dulu itu akan menjadi problem kita. Seperti tadi misalnya masalah tamyiz. Ukuran tamyiz dewasa pun ini sudah menjadi problem kita. Misalnya tadi anak kecil ngeweng-ngeweng duit, bawa uang, kemudian beli. Dia tidak tahu dan juga lafadznya saja enggak cetha. Apakah mau beli apa hanya ngasih uang kan juga enggak jelas. Mau belinya apa juga enggak jelas. Nah, ini yang kemudian harus kita yang jual harus paham betul. Misalnya paham betul pernah diantar oleh orang tuanya membeli itu. Jadi misalnya pernah diantar berarti dia ini pernah bertransaksi yang diiringi oleh orang tua. Atau tahu persis bahwa memang jualnya atau belinya adalah itu. Ini nanti ukuran tamyiz ini menjadi perdebatan dan ikhtilaf di dalam masalah fikihnya. Kemudian yang kedua, alatnya jual beli yaitu sighat atau ucapan. Ini juga menjadi perkara yang terus-menerus dikaji. Apakah sighat itu harus dengan transaksi yang sharih, misalnya saya jual. Kemudian yang beli mengucapkan saya beli. Kalau zaman dulu memang orang tua kita kalau mau menjual ya saya jual ini, saya beli ini. Antarodin kemudian antara keduanya saling ridho biridho. Saya masih ingat dulu mbah-mbah itu kalau jual pisang, kalau jual kelapa di kampung itu pasti ada sighatnya itu dengan jelas. Karena memang dalam fikih-fikih yang Syafi'i itu sangat ketat sekali, sighat itu harus ada. Sighat itu harus ada. Sehingga apa? Kalau kita model makan zaman sekarang di warung, datang ke warung langsung ambil gitu. Nah, setelah makan kemudian bayar, nggak ada sighat dari penjualnya, nggak ada sighat dari pembelinya. Tahu-tahu sudah makan habis baru bayar. Itu kalau dalam fikihnya Imam Syafi'i dulu nggak sah model seperti itu. Makanya kemudian fikih itu berkembang lagi dalam mazhab Syafi'iyah atau fikih yang Syafi'iyah. Kalau tadi Syafi'i yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Kalau dalam Syafi'iyah itu pengikut Imam Syafi'i yang kemudian sudah melihat perkembangan zaman. Itu sudah mulai agak ada kelonggaran. Pokoknya kalau sudah menjadi adat kebiasaan ya sudah masuk warung, yang penting tahu bahwa harganya memang biasanya segitu. Itu kemudian ambil, dimakan, lalu baru bayar. Itu karena sudah dianggap sebagai hal yang biasa, ya sudah itu menjadi sah. Tapi andai kata misalnya pedagangnya nakal sudah dimakan, nggak tanya dulu harganya. Tahu-tahu misalnya harganya segini dikentel. Itu ya harus manut. Karena apa? Karena dari awal salahnya kita nggak nanya dulu. Gitu. Salahnya kita nggak nanya dulu. Jadi kadang kita kan ada di media sosial, habis makan bahasanya kita dikentel, tahu-tahu harganya dinaikkan. Nah ini ya salahnya kita nggak nanya dulu. Harusnya kan tanya harganya berapa. Tapi kan ketoke zaman kita kalau model gitu ribet mboten Bu? Ribet, tanya dulu ini tongseng harganya berapa.
Makanya agar sama-sama antara minkum, ridho di antara penjual dan pembelinya, itu yang paling bagus daftar harga itu sudah ada, itu paling bagus. Jadi di antara sahnya transaksi sebaiknya itu supaya tidak ada antar penjual dan pembeli saling mengecewakan. Yang penjual kecewa karena apa? Makan 5 bilangnya cuma 1. Itu kan merugikan. Atau tadi sudah makan kemudian mau bayar dikentel. Yang rugi adalah pembeli. Nah, supaya tidak saling merugikan, maka di awal itu sudah ada daftar harga. Oh, menu ini harganya gini. Menu ini sekian. Sehingga itu menjadi transaksi meskipun tidak dizihotkan. Meskipun tidak dilafadzkan. Orang datang ya pasti mau membeli. Lumrahnya kan begitu. Sehingga umumnya begitu, maka menjadi satu transaksi atau satu sighot yang meskipun sighot itu tidak diucapkan. Nah, ini yang kemudian tadi dalam fikih modern, apalagi di zaman kita ada transaksi online. Enggak ada ngomong saya jual, enggak ada ngomong saya beli. Paling ngetik di keyboard kita, di HP kita, langsung kemudian oke, terkirim. Setelah itu barang datang dibayar dengan COD atau dengan. Nah, ini transaksi jual beli seperti ini yang di zaman Kanjeng Nabi enggak ada. Di zaman sahabat enggak ada. Bahkan di zaman guru-guru kita dahulu, sebelum tahun 2000 saja itu belum ada. Nah, baru sekitar tahun 2000 sekian setelah ada HP, ada Android, baru ada transaksi yang model seperti itu. Nah, ini fikih itu kan harus berjalan terus. Fikihnya itu kemudian mencari solusi hukumnya itu gimana. Sebab kalau model wis pokoknya gini, yang nggak akan bisa berkembang, menjadi susah dan sulit sendiri kita bagi umat Islam. Makanya kemudian para ulama ahli fikih, para ulama hukum itu terus mencari solusi, kira-kira polosainya ini bagaimana. Nah, ini di antara polosai yang paling pokok di dalam jual beli itu adalah antara minkum, ridho di antara keduanya. Antara penjual dengan pembeli itu saling ridho. Sebab apa? Masalah harga itu enggak menjadi patokan. Misalnya ada barang antik. Barang antik itu kan biasanya harganya enggak lumrah, mahal. Jadi ya pokoknya yang beli senang ya dibeli. Meskipun itu harganya enggak umum. Makanya dalam itu sebetulnya bukan masalah harga. Tapi sekali lagi kepada antara minkum, saling rela, saling ridho di antara keduanya. Penjualnya ya legowo, pembelinya juga legowo, tidak merasa ditipu. Ma'akala ahadun ta'aman khairam min ayyakula min amali yadi. Wa inna nabiyallahi Dawud kana yakulu min amali yadi. Kata baginda Rasulullah SAW, tidaklah seorang itu mengkonsumsi makanan yang lebih baik dari makanan yang diperoleh dari usaha kerja sendiri. Jadi tadi, makanan yang terbaik yang kita nanam sendiri, di tanah sendiri. Bukan nanam tapi di tanahnya orang lain. Jadi nanam tanah sendiri, kemudian kalau ada hama dibersihkan sendiri, nanti kalau panen sendiri, dimakan sendiri. Itu yang paling afdal. Atau yang kedua, dari usaha kita sendiri, kerja kita sendiri, kita berangkat dari rumah ke kantor, dari rumah ke pasar, dari rumah ke warung. Nah, itu usaha kita, itu yang terbaik. Kalau ada hasilnya, kalau ada untungnya, kemudian kita makan, kita berikan makan keluarga, itu adalah usaha atau makanan yang paling halal. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Karena apa?
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa inna Nabi Allah Dawud kana yakulu min amaliyati. Adalah nabinya Allah yang namanya Nabi Dawud. Kana yakulu adalah Nabi Dawud kalau makan itu min amaliyadih, itu dari jeripayah beliau sendiri. Kita tahu Nabi Dawud itu rajanya raja. Jadi raja kalau model sekarang itu rajanya negara adidaya seperti Amerika atau sekarang Cina. Itu namanya Nabi Dawud. Jadi rajanya luar biasa. Atau kalau kita misalnya baca dari buku-bukunya orang barat, itu namanya King David. Siapa, Bu? King David, Raja Dawud. Yang punya anak namanya Sulaiman, Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Itu raja yang kaya raya. Tapi kalau makan ini luar biasa. Jadi nanam sendiri, kemudian kalau hasil dimakan sendiri. Nah, itu Nabi Dawud. Jadi seorang nabi, seorang raja saja sampai sebegitu di dalam masalah makan. Nah, kita bukan nabi, bukan raja, tapi melebihi raja kalau makan. Tinggal pesan, tinggal beli, itu kan sudah melebihi raja. Jadi sejatinya kita ini lebih raja daripada Nabi Dawud. Nah, ini hebatnya kita. Nah, ini Nabi Dawud alaihissalatu wassalam. Wa an Jabir ibn Abdullah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yaumal fath. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah annahu bahwasanya beliau itu sami'a mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mendengar Nabi bersabda yaumal fathi, pada hari di mana kota Mekah itu dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tunduk di bawah kekuasaannya Rasulullah. Jadi Fathu Makkah. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamr. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu harrama, telah mengharamkan bai'al khamri, jual beli khamr. Khamr ini kan apa, Bu? Arak. Minuman yang memabukkan. Apapun jenisnya, apakah itu dari ciu, congyang, narkoba, atau bentuk macamnya, meskipun itu dikemas dengan baik, berada di etalase yang baik, di mal-mal, di supermarket, tetap hukumnya haram. Jadi jual belinya saja haram, apalagi sampai mengkonsumsi. Wal maitati, dan yang kedua yang diharamkan adalah jual beli bangkai. Jual beli bangkai. Nah, ini menjadi problem kita. Ini kalau jual beli bangkai, yang dimaksud bangkai itu adalah hewan yang mati tidak disembelih dengan atas nama Allah. Itu namanya bangkai. Tapi kalau disembelih dengan atas nama Allah, itu bukan disebut bangkai. Nah, kalau bangkai itu semua yang telah mati, ya kita berarti makan bangkai semua. Karena kita beli ayam, ayamnya masih hidup atau mati, Bu? Mati. Beli sate juga sudah mati. Jadi makna daripada al-maitah, bangkai, itu adalah sesuatu yang matinya tidak karena disembelih atas nama Allah. Misal apa? Ayam tiren. Nah, itu haram untuk dijual ataupun dibeli. Ini bangkai. Nah, Ustadz, gimana kalau misalnya dalam peternakan itu ada sekian banyak yang mati, kemudian daripada eman-eman dijual kepada misalnya ternak lele untuk makan lele, atau dijual ke kebun binatang untuk makan macan dan lain sebagainya. Nah, kalau yang seperti ini ikhtilaf para ulama. Ikhtilafnya apa?
Ikhtilafnya sebab Nabi pernah melarang menjual bangkai yang diambil untuk diambil minyaknya, hanya diambil minyaknya, itu saja Kanjeng Nabi melarang. Nah ini nanti ikhtilaf di dalam fikihnya. Tapi gambaran besarnya, globalnya adalah jual beli al-maitah atau bangkai itu adalah dilarang. Nanti ada beberapa keterangan-keterangan. Wal khinzir, dan jual beli khinzir, babi. Nah ini babi jadi problem sekarang, apalagi di dunia modern ini babi sekarang diberdayakan di bumi diternakan. Ini di Bu Isna mungkin lebih ahli lagi. Karena apa? Karena secara ekonomis sejatinya itu lebih ekonomis nernak babi dibandingkan dengan nernak sapi atau nernak kambing. Itu dari segi ekonomisnya. Tapi memang Quran, syariat itu kan hitung-hitungannya bukan hanya hitung-hitungan masalah untung rugi. Bukan masalah bati. Tetapi masalah syariat yang harus dijaga. Maka sekali lagi bahwa di dalam dunia bisnis itu tidak serta-merta hanya masalah untung rugi, masalah bati, masalah kita ini mendapatkan laba banyak atau tidak. Nah, ini bukan hanya itu. Tetapi di dalam kita berusaha adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau dalam masalah bisnis, kenapa orang-orang misalnya Cina itu lebih unggul? Ya karena mereka itu nggak ada rem blas. Jadi remnya blong. Nggak tahu halal, nggak tahu haram. Semuanya ditabrak, wal-wal kedual. Pokoknya yang menghasilkan cuan, yang menghasilkan uang, ya mereka produksi terus. Nah beda dengan kita. Ada ukuran-ukurannya, ada barometernya, ada remnya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah ini barokahnya umat Islam itu begitu. Wal asnam, kemudian jual beli patung. Ini juga problem. Ini juga sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gambarannya bahwa jual beli patung itu tidak boleh. Wakila ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitati. Maka kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, bagaimana pendapat tentang lemak bangkai yang dijual belikan untuk penggunaan dan dimanfaatkan misalnya untuk ngecat perahu dicampur dengan lemak dari bangkai atau lemak babi dan lain sebagainya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha tulha biha syufunun wa tulqa biha juludun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminyaki kulit orang-orang yang menggunakannya itu untuk lampu, untuk ngecat dan lain sebagainya, beliau dengan tegas mengatakan tidak boleh. Itu tetap adalah haram. Nah, ini di dalam memanfaatkan. Nabi mengatakan la huwa haramun, tidak boleh. Itu tetap dalam kategori yang haram. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda zalika qatalallahu al-yahud innallaha harrama alaihim syuhumaha juluduhu thumma ba'uhu wa akaluhu samanatun. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas mereka apa itu? Jual beli lemak bangkai. Tetapi mereka memprosesnya, mereka orang-orang Yahudi itu diproses, pokoknya dikelah supaya enggak kelihatan itu adalah lemak, diproses dengan macam-macam. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu tetap dalam keadaan hukumnya tidak boleh, haram. Nah, ini ketegasan di dalam syariat. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu untuk mengawali bab tentang jual beli.
Sebelum ditutup mungkin ada yang mau menambahkan atau ditanyakan, monggo silakan. Ji, monggo. Waalaikumsalam.